Maka untuk semua yang sudah berlalu, ambil pelajaran, ambil hikmah, jadi kekuatan untuk kita melangkah ke depan. Dan untuk yang belum terjadi, jangan dikhawatirkan. Yakin, Allah tidak mungkin memberatkan hidupmu di masa lalu, kecuali Allah sedang membesarkan hidupmu di masa depan. Masih di penyejuk hati? Sejuk di hati. Tadi pertanyaan dari Ibu Juju ya yang belum dijawab. Ini gimana nih masa lalunya penuh masalah ya, terus sampai kabur dari rumah ya. Betul ya Bu ya, kayak gitu ya. Ini pasti nama lengkapnya Juleha. Junaidi. Oh ya. Nah ini gimana nih dengan masa lalu? Masa lalu. Ialah masa lalu. Apal amat. Ya udah kalau gitu langsung aja dijawab oleh Ustadz Hilman. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ibu. Ya. Semua di antara kita pasti punya masa lalu, betul? Dan masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Segimanapun kita mau kembali ke masa lalu gak akan bisa. Maka caranya hadapi, jalani, nikmati, dan pastikan kehidupan kita yang akan datang itu lebih baik daripada kemarin. Izin sebelumnya, Ibu Juju kalau boleh tahu, titik terendah apa di masa lalu yang membuat ibu begitu sakit, begitu berat dalam hidup? Ya masalah Apa? Keluarga? Atau anak, suami, atau ekonomi di masa lalu? ya ngurus anak-anak sampai istilah bisa sukses. Kita berperan namanya orang tua. Anak-anak ada berapa ibu? Anak ada 5. Ada 5. Ibu ngerasa belum jadi orang tua yang baik buat anak-anak? Iya. Belum bisa jadi ibu yang baik? Memang kondisinya seperti apa Bu kalau boleh tahu? Sampai ibu akhirnya jadi kabur keluar dari Iya, rumah. ngerasa ibu gagal, ngerasa ibu buruk. Apa yang membuat ibu terasa berat seperti itu? Ya jadi takut sendiri aja. Kalau boleh mengulang ke masa lalu, apa yang ingin ibu lakukan buat anak-anak ibu di rumah? Yang terbaik. Dan ibu ngerasa belum bisa memberikan yang terbaik di masa lalu. Iya. Kalau anak-anak ibu, sekarang seperti apa kondisinya? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz. Ibu mungkin anak-anak ibu nonton ibu hari ini di TV. Ibu mau bilang apa sama anak-anak di rumah? Saya lihat ibu ke arah kamera, mungkin bayangkan keluarga ibu, anak-anak ibu sedang Nonton. menonton. Maafin mama ya, mama belum bisa kasih yang terbaik buat anak-anak mama. Mama doakan supaya anak mama jadi anak yang sukses, yang berbakti kepada orang tua. Amin. Ibu, Ya. satu hal yang harus kita pahami. Kadang ada 2 orang yang tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Satu, orang yang selalu menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang selalu mengkhawatirkan masa depannya. Betul? Betul. Sampai dia lupa, dia sedang hidup saat ini. Maka untuk semua yang sudah berlalu, ambil pelajaran, ambil hikmah, jadi kekuatan untuk kita melangkah ke depan. Dan untuk yang belum terjadi, jangan dikhawatirkan. Yakin, Allah tidak mungkin memberatkan hidupmu di masa lalu, kecuali Allah sedang membesarkan hidupmu di masa depan. Ibu,
Semua yang kurang di diri ibu kemarin, tutup, selesai. Sekarang caranya adalah gantikan dengan kebaikan ibu saat ini, maka niscaya kebaikan ibu saat ini menutupi keburukan ibu di masa lalu. Itulah yang Nabi sampaikan, wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi kekuranganmu di masa yang lalu. Ibu belajar memaafkan semuanya. Ibu harus kuat. Ibu harus bahagia. Iya. Karena apa yang ibu sesalkan kemarin, ketika ibu ambil hikmahnya, pasti Allah titipkan kebaikan Amin ya untuknya. Allah, amin. Ya Kita Allah. berikan semangat, tepuk tangan buat Ibu Juju. Mudah-mudahan beliau tegar dan kuat melewatinya. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Masa lalu baik ya kita jadikan sebagai pelajaran untuk ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita langsung saja ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Saya Oke, silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya Ibu. Nama saya Ibu Sri Elvi Nurtati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Gunung Sindur Bogor. Silakan Bu Sri. Begini Ustadz, saya sering merasa Ustadz, setiap saya ingin dekat dengan Allah itu selalu mengalami ujian yang begitu berat Ustadz. Nah, saya merasa hati saya itu ini sebenarnya ujian atau hukuman Ustadz. Sebenarnya apa sih bedanya antara ujian itu hukuman Ustadz? Dan bagaimana menyikapinya Ustadz? Seandainya misalnya itu ujian buat saya Ustadz. Tanda apa yang menunjukkan Allah itu menunjukkan apa peduli sama saya Ustadz. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung ditanggapi oleh wabarakatuh. Ustadz Asad. Silakan Ustadz, ini ujian apa hukuman Atau katanya Ustadz? hukuman. Ya. Menurut Ibu, yang Ibu alami hari ini itu ujian atau hukuman? Yang hari ini sebenarnya ujian kayaknya Ustadz. Ujian. Iya. Baik. Allah selalu mengikuti apa prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jika hambaku berpikir baik tentangku, maka itu yang didapatkan. Jika hambaku berpikir buruk tentangku, itu juga yang didapatkan. Maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, maka yakinlah bahwa itu adalah bentuk cintanya Allah, tanda cintanya Allah. Dan ketika berbicara tentang cinta, apakah berarti itu azab? Bukan. Ketika kita mendapatkan ujian, maka yakinlah itu adalah cara kita untuk naik kelas. Apa bedanya dengan azab? Kalau kita dikasih masalah, lalu kita mendekat kepada Allah, kita ingat sama Allah, kita bersujud lagi sama Allah, maka insya Allah itu ujian. Tapi ketika kita diberikan masalah, kita lalai, kita makin menjadi-jadi, makin lupa sama Allah, berarti itulah azab. Bahkan diberi kenikmatan pun itu bisa menjadi azab, Bu. Yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan. Ibu terlena nih, uang banyak, rezeki berlimpah, gak sholat, gak zakat, gak sedekah, diingetin sama orang, ibu malah ngejawab, saya gak sholat aja rezeki saya lebih banyak daripada kamu. Nah, hati-hati. Bisa jadi ibu akan dikasih sampai ibu sudah merasa di puncak, lalu jatuh. Mana lebih sakit, Bu? Jatuh dari lantai 1 apa lantai 10, Ibu? Hah? Sakit dua-duanya sih, Bu. Tapi kalau lantai 10 sakit, Bu. Mati, bukan sakit lagi, mati. Nah, itulah ujian dari Allah. Gimana kita pengen dekat sama Allah? Gampang, Allah itu dekat kok. Allah itu dekat. Kan Allah sendiri yang bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu dekat, sangat dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kita.
Allah lebih dekat dari kerongkongan kita. Syaratnya apa? Kita mau mendekat kepada Allah, Ibu. Kan seringkali kita yang nggak mau mendekat, betul nggak? Ibu lagi dapat rezeki, ingat nggak sama Allah? Enggak tuh geleng kan? Kita lagi dikasih kebahagiaan, sholat nggak kita? Tepat waktukah sholat kita? Enggak. Kita sendiri yang sering menjauhkan diri dari Allah. Maka Allah pun ya wait and see. Tapi ketika ibu mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat lagi. Ibu berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut ibu. Bahkan ketika ibu merasa sudah punya dosa yang sangat banyak, jangan pernah menyerah. La tai'asu mir rauhillah. Tidak ada kata pesimis di dalam Islam. Yang ada adalah optimis. Bahkan kata Nabi SAW, jika seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa sebanyak gunung, selangit dan sebumi, ketika ia ingin bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah senang sekali kalau menerima hambanya bertaubat, itu senang, Bu. Kan beda sama manusia, Ibu ya. Ibu buat salah sama orang, minta maaf. Sekali dimaafin nggak? Maafin. 2 kali dimaafin nggak? 7 kali digetok sama ibu kan. Tapi Allah, selama kita ingat pada Allah, selama kita beristighfar kepada Allah dan bersujud, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, kita harus yakin ya Ustadz Ya. ya. Dengan dekat sama Allah, Allah juga dekat dengan kita. Terima kasih Ustadz. Ya memang kadang luka hidup itu membuat kita jadi menyerah dan kadang kita tidak bisa memaafkan diri kita. Tapi yakinlah bahwa Allah adalah penolong buat kita. Setelah jeda iklan berikut ini akan ada curhatan yang lain agar kita bisa membuka pikiran dan hati kita tetap di penyejuk hati. Ya, sejuk di hati.